Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita bergabung dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV Irwan Syah Lubis, yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Irwan, selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat malam, Friska. Irwan, sudah ada 119.000 lebih jemaah haji asal Indonesia berada di Tanah Suci, dan kabarnya pemerintah Indonesia menyiapkan bus bagi jemaah haji Indonesia yang akan beribadah di Masjidil Haram. Apakah sudah berfungsi, sudah beroperasi dengan efektif bus yang ada di Masjidil Haram ini? Baik, ya sampai sejauh ini memang pantauan kami di Kota Mekah ini ada beberapa permasalahan ataupun kendala yang masih harus menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, salah satunya yaitu transportasi, di mana pemerintah Indonesia melalui kantor daerah kerja di Kota Mekah ini menyiapkan sekitar 314 bus yang di sini dinamakan bus lawat dan akan berfungsi sebagai shuttle ataupun membawa para calon jamaah haji asal Indonesia dari pemondokan-pemondokan yang berada di sekitar Masjidil Haram, dan saat ini pemondokan yang paling jauh berada sekitar 4,5 kilometer dari Masjidil Haram. Dan ini memang kami melihat berfungsi cukup baik, namun ada beberapa catatan di mana salah satunya waktunya juga cukup lama apabila sehabis melakukan sholat fardu, masyarakat ataupun calon jamaah haji asal Indonesia harus menunggu lama, dan selain itu juga bus ini digunakan oleh calon jamaah haji asal negara-negara lain. Hal ini dimaksudkan oleh Kementerian Agama agar pada saat puncak haji nanti di Kota Mekah, bus-bus yang sebanyak 314.000 ini dimaksudkan tidak ataupun menurut Kementerian Agama tidak cukup untuk membawa jamaah haji sehingga bisa digunakan oleh negara lain. Maka dari itu beberapa calon haji asal Indonesia yang kami temui juga memang mengeluhkan pada saat pulang, saat melakukan sholat fardu di Masjidil Haram ke pemondokan-pemondokan terasa cukup berdesak-desakan. Selain masalah transportasi, masalah yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah faktor cuaca yang cukup ekstrim selama beberapa hari di Kota Mekah ini. Dalam 2 hari ini kami melihat bagaimana terjadinya badai gurun pasir di Padang Arafah, dan juga kemarin terjadi hujan deras yang disertai angin kencang di Kota Mekah. Hal inilah yang menurut Dirjen Kementerian Agama bidang penyelenggara haji dan umroh Abdul Jamil menjadi fokus utama dari Kementerian Agama pada beberapa hari ke depan menjelang puncak haji, di mana Kementerian Agama membentuk satuan khusus yang akan melakukan fungsi di Arafah dan Mina, di mana pada tim khusus ini diberikan tugas oleh Dirjen Kementerian Agama untuk mempersiapkan pada saat wukuf nanti. Salah satu permasalahannya yaitu bagaimana nanti genset berfungsi dengan baik, karena nanti faktor cuaca di sini cukup panas, dikhawatirkan apabila pendingin udara tidak berfungsi bisa berakibat cukup fatal bagi calon haji asal Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, mencapai 168.000 orang. Dan selain masalah pendingin udara ataupun genset, di sini juga dikhawatirkan dengan banyaknya angin kencang ataupun badai gurun yang dikhawatirkan terjadi pada saat wukuf nanti. Pemerintah menginginkan agar tenda-tenda nanti pondasinya cukup kuat. Apabila terjadi angin kencang seperti kemarin, tenda-tenda tidak rubuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga menginformasikan bahwa dari kedatangan dari calon haji asal Indonesia sudah mencapai 119.000 orang, dan nantinya kedatangan calon jemaah haji ini akan terus berlangsung sampai tanggal 4 September nanti. Demikian, Friska, kembali ke Anda di studio. Baik, antisipasi cuaca yang panas dan angin kencang juga permasalahan transportasi menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama. Terima kasih Irwan Syah Lubis langsung dari Mekah, Arab Saudi.